Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan pada pagi hari ini Nanda tetap dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa kembali kita dalam pembelajaran matematika wajib, melanjutkan pembelajaran kita terdahulu. Silakan Nanda sekalian berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga pembelajaran kita hari ini lancar dan Anda semua hendaknya mudah-mudahan cepat mengerti, cepat memahami materi kita pada hari ini. Baik, mempersingkat waktu. Pagi ini kita masih melanjutkan materi matriks, di mana pada pagi hari ini kita sudah sampai kepada sub bagian E, yaitu determinan matriks. Yang sebelum ini kita sudah belajar bagaimana cara kita mencari kesamaan dua matriks, kemudian menjumlahkan matriks, mengalihkan matriks, kemudian jenis-jenis matriks juga sudah kita pelajari. Nah, pagi hari ini kita belajar tentang determinan matriks. Apa itu determinan matriks? Nah, coba kita lihat ini. Determinan matriks ini hanya terjadi atau dapat kita tentukan nanti apabila matriks tersebut berbentuk persegi. Nah, ini harus diingat ya. Matriks tersebut berbentuk persegi atau bujur sangkar. Apa maksud persegi dan bujur sangkar itu? Yaitu banyak baris dan banyak kolomnya sama. Jadi nanti satu matriks apabila banyak baris dan banyak kolomnya sama, maka bisa kita tentukan, bisa kita cari nilai determinannya. Seandainya satu matriks itu tidak berbentuk persegi, banyak baris dan banyak kolomnya tidak sama, berarti itu tidak perlu kita cari determinannya karena tidak memenuhi syarat. Karena matriks yang mempunyai determinan itu hanya matriks yang bentuknya persegi. Ya, ingat itu ya, banyak baris dan banyak kolomnya sama. Itu yang kita cari determinannya. Nah, misalnya satu matriks itu adalah berordo 2 kali 2. Kan sama itu, barisnya 2, kolomnya 2. 3 kali 3, 3 baris 3 kolom. 4 kali 4, 4 baris 4 kolom. Dan seterusnya. Ya, pokoknya kalau dia sama baris dan kolomnya bisa kita cari determinannya. Adapun nilai determinan matriks itu adalah nanti berbentuk bilangan real. Nah, ya bukan berbentuk matriks lagi dia. Berbentuk angka biasa. Bilangan real itu bisa bilangan bulat, bisa bilangan pecah, bisa bilangan positif, bisa negatif. Pokoknya dia bilangan real. Nah, itu ya. Itu definisinya atau notasinya. Nah, coba perhatikan lagi. Satu matriks A misalnya, maka nanti determinannya kita tulis dengan notasi, ini penulisannya, det A. Artinya determinan A. Ya. Atau boleh juga begini, salah satu dipakai ya. Boleh det A seperti ini, boleh ditulis seperti ini, tanda mutlak atau diawali garis lurus, kemudian ditutup dengan garis lurus di tengahnya, notasi matriks huruf besar. Nah, atau misalnya begini, kalau dia matriksnya matriks B, berarti ini det B. Atau boleh ditulis begini, tanda mutlak, kemudian di tengahnya huruf B besar. Gitu. Kalau matriks ini nanti matriks R misalnya, ya tentu di sini det R. Nah, di sini huruf besar R. Salah satu dipakai ya, nggak usah dua-duanya, salah satu saja. Det A atau begini determinan A. Jadi dibaca ini determinan A. Ya. Ini juga dibaca determinan A. Ini dibaca juga determinan A. Berbeda dengan matrik. Kalau matrik ini kurung ya, kurung siku atau kurung biasa. Kalau ini garis lurus saja. Itu artinya notasi untuk determinan. Dan seterusnya seperti itu. Nah, sekarang kita lihat determinan matriks ordo 2 kali 2. Perhatikan dengan baik. Ini rumusnya ya. Jika matriks A
Nah, itu 2 kali 2 seperti ini, elemennya A, B, C, D. Maka nanti determinan A-nya sama dengan begini, boleh tulis. Determinan A-nya sama dengan AD kurang BC. Apa maksud AD kurang BC ini? AD itu maksudnya perkalian unsur pada diagonal utama ini. A kali D, itu maksudnya. BC itu adalah perkalian unsur diagonal kedua yang miringnya ke kanan. BC. Nah, jadi rumus untuk menentukan determinan itu adalah selisih perkalian unsur pada diagonal utama, yaitu AD, dengan perkalian unsur pada diagonal kedua, yaitu BC. Nah, ya. Jadi gampangnya A kali D dikurang B kali C. Nah, nanti nilai ini menyesuaikan, kalau dia negatif ya negatif kali positif, positif kali positif, atau negatif kali negatif, apa hasilnya itu tergantung nanti dengan soal. Jadi rumusnya begini ya. AD dikurang BC. Apapun unsur yang terdapat di dalam matriks ini. Itu nanti untuk menentukan determinan A-nya. Nah, coba kita lihat contohnya. Ini contoh. Tentukanlah determinan matriks berikut ini. Misalnya matriks A, 2 kali 2 unsurnya 1, 3, 2, 4. B, 2, 0, min 1, 1. C, 4, 2, 6, 3. D, min 1, 1, min 3, 2. Nah, kita lihat nih, dengan gampang kita bisa mencarinya. Menentukannya ya, gampang sekali. Determinan A sama dengan, nah ini A-nya, perkalian diagonal utamanya 1, 4. Berarti 1 kali 4. Ini 1 kali 4 dikurang 3 kali 2. Perkalian diagonal keduanya, 3 kali 2. Jadi 1 kali 4, ya 4. 3 kali 2, 6. Jadi 4 dikurang 6 sama dengan negatif 2. Itulah determinan A. Determinan B, nah, 2 kali 1. Ya ini 2 kali 1 kurang 0 kali min 1. Ini 2 kali 1 dikurang 0 kali min 1. Jadi 2 dikurang 0 sama dengan 2. Determinan C, 4 kali 3 kurang 2 kali 6. Nih, 4 kali 3 dikurang 2 kali 6. Jadi 12 dikurang 12 sama dengan 0. Nah, ya. Determinan D, min 1 kali 2 kurang 1 kali min 3. Ini, min 1 kali 2 dikurang min 3 kali 1, atau 1 kali min 3, sama saja. Jadi min 2 dikurang min 3. Min 2 dikurang-kurang. 2 kali tanda kurang berarti dikali, berarti tambah. Min 2 tambah 3 menjadi 1. Nah, gampang kan? Ingat saja, selisih perkalian diagonal utama dengan perkalian diagonal kedua. Itulah determinan untuk matriks 2 kali 2. Ya, oke. Nah, berikut. Ini determinan matriks ordo 3 kali 3. Nah, ini mohon diperhatikan caranya ya. Kali 3 kali 3 lain lagi. Misalkan matriks A, ini unsurnya. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ini 3 kali 3. Maka determinan A-nya, nah, perhatikan ini. Ini garis lurus ini adalah determinan. Matriks yang pertamanya nih batasnya. Garis yang tengah ini. Jadi A, B, C, D, E, F, G, H, I. Jadi kita tambah lagi 2 kolom berikutnya. 2 kolom berikut ini adalah kolom pertama dan kolom kedua. Kolom pertamanya A, D, G. Nah, ini tambahkan A, D, G. Kolom keduanya B, E, H. Kita tambahkan B, E, H. Apa gunanya? Supaya nanti dia bersesuaian untuk diagonalnya masing-masing. Nah, setelah kita tambahkan 2 kolom yang pertama ini, baru kita lihat unsur perkalian diagonal utamanya. Ini ada 3 deretannya sini. Jadi A, E, I. Jadi pakai kurung siku dulu. A kali E kali I ditambah. Nah, ini yang miring ke kiri terus. B, F, G. B kali F kali G ditambah C, D, H. C kali D kali H. Nah, itu untuk yang perkalian diagonal utamanya ini ya, yang dibatasi kurung siku ini. Oke.
kurang, kurung siku lagi. Ini perkalian diagonal keduanya yang miring ke kanan. CEG. Ini dia, CEG. Ditambah AFH. Nah, pokoknya dia miring ke kini nih, selurusan AFH. Ini dia AFH. Ditambah BDI. Ya, ini dia BDI. Tutup. Nah, inilah unsur diagonal yang miring ke kanan. Ini tadi kurung siku yang pertama ini unsur diagonal yang miring ke kiri. Yang ini unsur diagonal yang miring ke kanan. Jadi ini perkalian diagonal utamanya dikurangi perkalian diagonal keduanya. Itu maksudnya. Nah, bentuk seperti ini dinamakan bentuk atau cara atau metode sorus. Ya, kalau nanti ada yang bertanya bentuk apa ini, bentuk sorus. Karena kita menambah dua kolom berikutnya, ini namanya bentuk sorus. Nah, ini rumusnya seperti ini. Nah, coba kita perhatikan contoh. Ya. Ini dia. Contoh. Tentukanlah determinan matriks R. Yang unsurnya 3 kali 3. Ini dia. 2, 1, 3, 0, min 1, min 2. 4, 2, min 3. Penyelesaian. Jadi determinan R sama dengan, nah kita buatkan seperti tadi. Ya, ini determinan, garis yang pertama ini determinan yang pertama. Ditambahkan dua kolom lagi berikutnya. Jadi kolom 2, 0, 4 ini taruh sini. 1, min 1, 2 ini taruh sini. Nah, baru kita lihat perkalian diagonalnya. 2 kali min 1 kali min 3. Ini dia. 2 kali min 1 kali min 3. Ditambah 1 kali min 2 kali 4. Ini dia. 1 kali min 2 kali 4. Ditambah 3 kali 0 kali 2. Ini dia. 3 kali 0 kali 2. Ini untuk unsur perkalian diagonal utamanya. Yang kurung siku yang pertama ini. Oke. Terus dikurang unsur perkalian diagonal yang kedua. Nah, dari sini lagi. Yang ke kanan. 3 min 1, 4. Ini dia. 3 min 1, 4. Terus 2 min 2, 2. Ini dia. 2 min 2, 2. 1 0 min 3. Ini dia 1 0 min 3. Kurung siku tutup. Nah, inilah unsur perkalian diagonal yang keduanya. Ini unsur perkalian diagonal yang pertamanya. Yang miring ke kiri. Ini diagonal kedua yang miring ke kanan. Nah, baru kita tentukan hasilnya berapa. Nah, tinggal kita ngitung. 2 kali min 1 kali min 3 berarti min 2 kali min 3 berarti 6. Positif, min kali min. Oke, ini dia. Ya. 1 kali min 2 kali 4 berarti min 8. Ini dia. Min 8. 3 kali 0 kali 2, ini dia 0. Jadi 6 kurang 8 tambah 0. Inilah unsur perkalian diagonal utamanya. Dikurang. Nah, ini unsur perkalian diagonal kedua lagi. 3 kali min 1 kali 4 berarti min 12. 2 kali min 2 kali 2 berarti min 8. 1 kali 0 kali min 3 berarti 0. Nah, ini satu-satu kita cari. Ini satu kelompok, jumlah keberapa? Ini satu kelompok, jumlah keberapa? 6 kurang 8, tambah 0 berarti min 2. Kurang, min 12 min 8 berarti min 20, tambah 0 min 20. Berarti ini min 2, min jadi plus. Jadi tambah, min 2 tambah 20. Berarti sama dengan 18. Nah, inilah dia jawabannya, 18. Oke. Nah, inilah determinan R itu sama dengan 18. Ini determinan order 3 kali 3. Ngerti ya? Nanti diulangi lagi kalau memang tidak mengerti, belum mengerti, diulangi lagi. Nah, sekarang kita lanjutkan ke determinan matriks order 4 kali 4. Ya, perhatikan. 4 kali 4 berarti ini misalnya matriks S. 1, 2, 3, 4, 2, 4, 3, 1, 4, 2, 1, 3, 3, 1, 4, 2. Ini 4 kali 4. Sama seperti contoh yang B tadi. Determinan yang untuk ordo yang 3 kali 3. Yang 4 kali 4 berarti kita tambah 3 kolom lagi. Berikutnya. Kolom yang pertama ini kita tambahkan. Jadi 1, 2, 4, 3 ini dia. 1, 2, 4, 3. 2, 4, 2, 1 ini dia. 2, 4, 2, 1. 3, 3, 1, 4 ini dia. 3, 3, 1, 4. Baru kita lihat
perkalian diagonal utamanya yang miring ke kiri. Nah, ini Bapak langsung saja ini ya. Angkanya sudah langsung ini. 1 kali 4 4 kali 1 tetap 4 kali 2 8 ini dia. Oke. 2 kali 3 6 kali 3 18 ya. Kali 3 54 ini dia. 3 kali 1 3 kali 4 12 kali 1 tetap 12 ini dia. Ya. 4 kali 2 8 kali 2 16 kali 4 64 ini dia. Nah, inilah unsur yang diagonal utamanya yang miring ke kiri. Kurung siku yang pertama ini. Kurangi yang diagonal kedua yang miring ke kanan. Ini dia. Dari sini 4 kali 3 kali 2 kali 3. Ini 72. 1 kali 1 kali 1 kali 1. Ini 1. 2 kali 2 kali 3 kali 4. 48. 3 kali 4 kali 4 kali 2. 96. Jadi ini mohon dari tidak gimana tahu Bapak barangkali keliru ya mengalihkan. Maklum ya. Nah, alhamdulillah kalau sudah betul. Ini berarti ini hasil diagonal yang keduanya. Nah, baru kita proses kita jumlahkan ini. Ini jumlahkan 8 5 4 12 64 ini hasil 8. Kalau sekarang itu ya. 72 1 48 96 ini 217. Kurang saja. 138 kurang 217 min 79. Inilah ya determinannya untuk materi yang di atas ini. Oke. Nah, sampai di sini ya. Sampai di sini mudah-mudahan Anda ngerti. Nah, ini soal latihannya. Nah, setelah Anda menyelesaikan contoh-contoh tadi, silakan ambil kertasnya dan dikerjakan latihan ini. Oke. Ini latihan yang pertama ini. Nanti ada video pelajaran kita yang kedua dan ada pula latihannya. Pertama ini tentukanlah determinan dari masing-masing materi berikut ini. Ini materi 2 kali 2-nya. Ini materi 3 kali 3-nya. Ini materi 4 kali 4-nya. Silakan dicari ya. Dalam waktu yang sudah ditentukan. Nah. Nanti Bapak tunggu seperti biasa. Ya, sampai selesai jam pelajaran kita. Oke, sampai sini dulu ya pelajaran kita untuk video yang pertama ini. Nanti menyusul video pelajaran kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.